Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jessica Providensia Brubarus dengan NIM 23112111022. Di sini saya akan menjelaskan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pengertian rehabilitasi pasca bencana. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu undang-undang yang mengatur penanggulangan bencana di Indonesia. Undang-undang ini sangat penting karena negara kita rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung api. Undang-undang ini dibuat untuk memastikan bahwa saat terjadi bencana, semua pihak, masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, penanggulangan bencana tidak dilakukan secara asal-asalan, tetapi terencana, terkoordinasi, dan menyeluruh. Tujuannya adalah melindungi keselamatan masyarakat, mempercepat bantuan, dan memulihkan kehidupan pasca bencana. Sasaran umum dari undang-undang ini bisa kita bayangkan sebagai tujuan besar setelah terjadi bencana. Setelah suatu daerah terkena bencana, yang harus dilakukan bukan hanya memberikan bantuan sementara, tapi juga memulihkan kehidupan masyarakat sampai mereka bisa hidup normal kembali. Lalu kita bagi sasaran ini menjadi 3 bagian agar lebih mudah dipahami. Yang pertama, kelompok manusia. Yang pertama tentu saja manusia atau masyarakatnya. Kita ingin mereka bisa kembali beraktivitas, bekerja, sekolah, dan hidup dengan aman. Yang kedua, sumber daya buatan. Ini maksudnya bangunan, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, semua fasilitas yang rusak akibat bencana perlu diperbaiki supaya masyarakat bisa berfungsi normal. Kemudian yang ketiga ada ekosistem. Yang tidak kalah penting adalah lingkungan hidup. Misalnya, jika hutan rusak atau sungai tercemar akibat bencana, kita juga harus memulihkannya, karena alam yang sehat adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat. Lingkup kegiatan rehabilitasi. Yang pertama itu adalah perbaikan lingkungan daerah bencana, pemukiman, industri, usaha, gedung. Yang kedua, perbaikan prasarana dan sarana umum. Yang ketiga, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang keempat, pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Yang kelima, rekonsiliasi dan resolusi konflik. Dan yang keenam adalah pelayanan kesehatan. Tadi kita sudah memahami apa saja lingkup kegiatan rehabilitasi pasca bencana. Sekarang mari kita bahas bagaimana proses atau tahapan rehabilitasi ini berjalan. Ibarat membangun rumah, kita tidak bisa langsung mendirikan tembok tanpa perencanaan, bukan? Ada langkah-langkah yang harus kita ikuti agar hasilnya maksimal. Tahapan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana. Secara umum, ada 5 tahapan penting dalam proses rehabilitasi pasca bencana, yaitu yang pertama, pengkajian kebutuhan pasca bencana atau Post Disaster Needs Assessment, PDNA. Ini adalah langkah pertama dan paling krusial. Mirip dengan saat kita sakit, dokter akan melakukan diagnosis terlebih dahulu. Di sini kita akan mengidentifikasi secara menyeluruh apa saja kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan bencana, baik fisik maupun non-fisik. Kita akan mencari tahu berapa banyak rumah yang rusak, sarana publik apa saja yang hancur, bagaimana dampak terhadap ekonomi masyarakat, apakah ada masalah kesehatan atau psikologis yang muncul. Kemudian yang kedua, penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Setelah kita tahu apa saja kebutuhannya, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana aksi. Rencana ini akan menjadi peta jalan kita dalam proses pemulihan. Di dalamnya akan ditentukan apa saja yang akan kita perbaiki dan bangun, prioritasnya seperti apa, mana yang harus didahulukan, berapa perkiraan biayanya, siapa saja yang akan terlibat, dan apa perannya. Rencana ini harus komprehensif dan realistis, mempertimbangkan sumber daya yang ada, serta melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat terdampak. Yang ketiga, pengalokasian sumber daya dan dana. Rencana sudah ada, sekarang saatnya memastikan kita punya modal untuk melaksanakannya. Pada tahap ini, kita akan fokus pada mengumpulkan dana dari berbagai sumber, bisa dari pemerintah, swasta, organisasi non-profit, atau bahkan bantuan internasional. Kemudian menyediakan sumber daya lain seperti tenaga ahli, relawan, material bangunan, atau peralatan yang dibutuhkan. Proses ini memerlukan transparansi dan akuntabilitas agar setiap rupiah dan setiap sumber daya digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Yang keempat, pelaksanaan rehabilitasi. Ini adalah inti dari seluruh proses, di mana semua rencana yang sudah disusun mulai diwujudkan. Pada tahap ini, kita akan melihat langsung pembangunan kembali rumah-rumah yang rusak, perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, program-program pemulihan ekonomi dan sosial berjalan, serta pelayanan publik dan kesehatan kembali berfungsi. Tahap ini membutuhkan koordinasi yang kuat antara berbagai pihak, serta partisipasi aktif dari masyarakat terdampak. Kemudian yang kelima, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Proses rehabilitasi bukan berarti selesai setelah pembangunan fisik selesai. Kita harus terus memantau perkembangannya, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, dan jika ada masalah, kita segera mencari solusinya. Ada 3 cara. Yang pertama, monitoring.
Monitoring ini adalah pengawasan rutin untuk melihat apakah kegiatan berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Kemudian ada evaluasi, penilaian secara berkala untuk mengukur keberhasilan program dan dampaknya terhadap masyarakat. Apakah tujuan rehabilitasi tercapai? Kemudian pelaporan, menyampaikan hasil kegiatan dan evaluasi kepada semua pemangku kepentingan dan publik. Ini penting untuk akuntabilitas dan pembelajaran di masa depan. Kemudian di sini ada strategi rehabilitasi. Yang pertama itu melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan rehabilitasi. Yang kedua, memperhatikan karakter bencana, daerah dan budaya masyarakat setempat. Yang ketiga, menjadikan kegiatan rehabilitasi sebagai gerakan dalam masyarakat dengan menghimpun masyarakat sebagai korban maupun pelaku aktif kegiatan rehabilitasi. Yang terakhir, menyalurkan bantuan pada saat, bentuk, dan besaran yang tepat sehingga dapat memicu gerakan rehabilitasi dan penanganan bencana yang menyeluruh. Pengertian rekonstruksi pada pasca bencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah bencana pemerintah atau masyarakat terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Tujuan utama rekonstruksi adalah mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, menegakkan hukum dan ketertiban serta membagikan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan pasca bencana. Lingkup kegiatan rekonstruksi. Pembangunan kembali infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Pemulihan sistem ekonomi, produktif, dan sosial budaya. Kemudian ada pemulihan kelembagaan pemerintahan dan sosial masyarakat. Kemudian ada penguatan sistem hukum dan ketertiban serta mitigasi risiko bencana di masa depan. Tahap pelaksanaan rekonstruksi. Yang pertama, penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang komprehensif dan partisipatif. Yang kedua, penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang komprehensif dan partisipatif. Yang ketiga, pelaksanaan rekonstruksi dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat, monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Fokus sektor rekonstruksi ini, yang pertama sektor perumahan dan pemukiman, kemudian sektor infrastruktur publik, yang ketiga lintas sektor yang melibatkan koordinasi antar sektor dan lembaga. Jadi kesimpulannya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah tahap penting dalam pemulihan wilayah terdampak, di mana rehabilitasi memulihkan pelayanan dan kehidupan masyarakat, sedangkan rekonstruksi membangun kembali infrastruktur dalam kelembagaan. Proses ini harus terencana, terkoordinasi, partisipatif, dan berlandaskan prinsip Build Back Better untuk meningkatkan ketahanan bencana. Keberhasilan bergantung pada perencanaan, sumber daya, koordinasi, serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kedua tahap ini menjadi prioritas utama dalam pembangunan berkelanjutan pasca bencana.